Amerika Serikat memasukkan Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee ke dalam daftar pengawasan atau Notorious Markets. Alasannya ketiga e-commerce tersebut dianggap memfasilitasi penjualan barang palsu. Departemen Perdagangan Amerika Serikat merilis daftar pengawasan atau Notorious Market List edisi tahun 2021 yang berisi perusahaan-perusahaan global yang diduga menjual barang palsu atau bajakan yang melanggar hak cipta. Di dalamnya terdapat 42 platform atau perusahaan online. Dari puluhan platform online tersebut ada sejumlah perusahaan baru yang masuk ke dalam daftar perusahaan yang dipantau. 3 diantaranya adalah 2 marketplace asal Indonesia, yaitu Bukalapak dan Tokopedia, serta 1 e-commerce asal Singapura yang juga beroperasi di Indonesia, yaitu Shopee. Menurut Departemen Perdagangan Amerika Serikat, banyak barang bermerek yang dijual di Bukalapak dilabeli sebagai produk palsu atau barang tiruan. Hal yang sama juga terdapat di Tokopedia, di mana banyak ditemukan sejumlah barang palsu dari berbagai kategori, seperti pakaian, kosmetik, aksesori, buku, dan lain sebagainya. Departemen Perdagangan Amerika Serikat juga mengklaim pihaknya banyak menemukan barang palsu yang dijual di platform Shopee di beberapa pasar operasional Shopee kecuali Taiwan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, lantas bagaimana tanggapan pihak Bukalapak dan Tokopedia terkait masuknya Bukalapak ke dalam pengawasan Amerika Serikat Notorious Market List 2021 AVP Marketplace Quality? Bukalapak Baskara Aditama mengatakan pihaknya senantiasa berkomitmen untuk melindungi hak kekayaan intelektual atau HAKI dan melarang penjualan barang palsu dan bajakan di Bukalapak. Ya, hal serupa juga dikatakan External Communications Senior Lead Tokopedia, Ekel Chandra Wijaya. Menurut Ekel, pihaknya menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan di Tokopedia sesuai dengan aturan penggunaan platform. Ya, untuk membahas tema kita di pagi hari ini mengenai waspada ada e-commerce Republik Indonesia ataupun di Indonesia masuk pengawasan Amerika Serikat sudah tersambung melalui Zoom. Ada Mas M. Tesar Sandikapura, beliau adalah Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community atau IDEC. Selamat pagi Mas Tesar. Pagi Mas Wiki. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu Mas Tesar. Sehat, sehat. Baik, oke. Mas Tesar, tanggapan Anda terkait dengan masuknya platform e-commerce ini, tentu saja beberapa asli Indonesia masuk ke dalam Notorious Market oleh Amerika Serikat, seperti apa analisa dari Anda? Baik, mungkin sebelum saya menanggapi, saya ingin menjelaskan dulu apa itu Notorious Market List ya. Jadi INML ini sebenarnya sudah ada semenjak tahun 2006 gitu ya. Mereka ini sebenarnya kerjasama antara kantor presiden langsung ya. Jadi USTR itu sebenarnya kantor perwakilan dagang lah yang tapi dibawa langsung di presiden Amerika gitu ya. Dan mereka bekerjasama dengan Asosiasi Intellectual Property yang ada di internasional gitu ya, IIPA gitu istilah singkatannya gitu ya. Jadi mereka sudah buat list ini sudah lama. Cuman mungkin dahulu kala belum banyak marketplace gitu ya. Sehingga semenjak tahun 2011 mereka mulai memasukkan marketplace online yang juga melakukan tanda kutip pelanggaran intelektual gitu ya, dan mereka buat list tiap tahun gitu. Dan kebetulan tahun ini baru masuk nih Indonesia gitu ya, Bukalapak dan Tokopedia gitu ya. Kalau Shopee di NML mereka sebutnya sebagai pemiliknya Singapura sebenarnya. Jadi sebenarnya Indonesia sama sekali nggak disebut di situ. Jadi yang benar-benar disebut di list mereka sebenarnya hanya Bukalapak dan Tokopedia. Dan ada satu lagi kategori yang menarik yang nggak pernah disebut oleh media. Sebenarnya ada satu lagi namanya physical market, gitu ya. Jadi mereka juga ada 2 kategori, tidak hanya online juga physical. Nah di physical ini Indonesia juga masuk. Dan tempatnya ada di Mangga 2. Jadi mereka sebut spesifik sekali bahwa Indonesia melanggar tempat ya physical market ada di Mangga 2. Dan nggak hanya Indonesia, ada 18 negara gitu ya. Jadi menurut saya ini bukan suatu yang mengagetkan gitu ya dan wajar. Justru saya kaget kok baru tahun ini masuknya gitu. Karena sebenarnya ini kejadian sudah lama gitu ya. Jadi kalau ini menurut saya sih wajar gitu ya, karena negara-negara besar seperti China gitu ya, Eropa pun ada yang masuk gitu ya. Jadi Rusia pun ada gitu ya. Jadi ini hal yang wajar untuk melindungi sebenarnya hak pengguna merek atau pemilik merek gitu ya, supaya hak-haknya tidak dipakai atau disalahgunakan oleh
para penjual ya yang melakukan pemalsuan. Seperti itu Mas Wiki. Baik, saya juga ini kayaknya termasuk pihak yang cukup excited dengan adanya platform-platform e-commerce yang masuk ke dalam Notorious Market, karena saya juga termasuk pengguna platform e-commerce dan termasuk yang juga jadi korban gitu ya. Seller bilang bahwa barang yang saya beli adalah asli tapi ternyata palsu. Oke, kalau Anda lihat dari penyebabnya ataupun mungkin faktor-faktornya atau dari hal yang kemudian Anda capture gitu, tingkat keparahannya seperti apa sih Mas Tesar sehingga kemudian membuat Amerika Serikat memasukkan platform-platform e-commerce ini ke daftar Notorious Market List di tahun 2021. Apakah memang udah parah banget gitu ya jumlah dari barang-barang palsu yang dijual di platform e-commerce ini? Betul. Jadi saya sudah baca sekitar 66 halaman rilis resminya ya dari STR itu ya. Jadi ada beberapa concern yang mereka tulis di sini dan cenderung sama ya antara Tokopedia dan Bukalapak. Pertama, dua platform ini jelas-jelas menjual produk replika gitu ya. Jadi mereka mengstate gitu ya, baru penjualnya menjual misalkan Nike replika gitu ya. Jadi mereka menyebut KW Super gitu misalnya. Iya, KW Super atau KW1, KW2 gitu ya. Jadi ini yang salah satu mereka mendapat aduan. Jadi mereka sebenarnya mendapat aduan dari pemilik brand atau pemilik hak ciptanya gitu ya. Jadi mereka kumpulkan, mereka summary-kan dan mereka rilis dalam bentuk dokumen yang kita baca ini gitu ya. Jadi pertama masalah replika tadi, lalu ada yang kedua tuh masalah multiple account. Jadi si akun yang sudah menjual produk sejenis palsu ini dia punya akun juga yang lain gitu ya. Jadi bukan hanya satu. Dan kenapa bisa terjadi? Nah ini yang mereka tanyakan gitu. Kalau satu oke lah gitu ya. Tapi ini bisa 1, 2, 3, 4 dengan produk-produk yang mirip gitu ya. Nah ini yang juga mereka tanyakan, kok bisa udah palsu terus di multiple account lagi gitu ya. Terus mereka juga merasa ya, ini mereka merasa pihak platform kurang proaktif terhadap pelanggaran ini dan tidak transparan. Jika mereka tanya mungkin ya mana pihak yang menjual produk-produk palsu, mereka mungkin nggak dapat datanya. Dan berapa jumlah yang sudah laku terhadap produk palsu ini mereka juga mungkin tidak dapat datanya. Gitu. Jadi transparansi masalah data gitu ya. Dan yang terakhir, mereka lihat kurangnya kurasi gitu ya. Kenapa kok produk-produk ini bisa masuk ke dalam platform itu? Gitu, Mas Wiki. Oke, jangan-jangan memang nggak terlalu transparan ataupun mungkin kurang proaktif terkait dengan data-data dari seller yang menjual barang-barang palsu, karena mungkin mayoritas sellernya ya jual barang-barang palsu. Kalau di publish begitu, sellernya mungkin banyak yang nggak akan join lagi di platform e-commerce dan mungkin pada akhirnya akan merugikan platform e-commerce. Asumsi ini menurut Anda seperti apa? Saya sependapat Mas Wiki. Jadi kalau menurut data memang secara kuantiti nilai gitu ya, memang kita hampir mendapat kerugian dari produk palsu ini ya, bukan hanya di online ya, kita secara keseluruhan sih 300 triliun per tahun gitu ya. Jadi kalau tadi kata Mas Wiki, jangan-jangan nih kalau misalkan Tokopedia dan Bukalapak melakukan cleansing data gitu, bisa jadi setengahnya adalah produk palsu, itu kemungkinan besar ada. Dan itu diketahui oleh platform e-commerce ya? Saya rasa ya, gitu. Karena kita pun sekarang mungkin ya, kalau kita belum dihapus itu saya rasa masih ada yang jual. Artinya platform e-commerce juga punya andil untuk kemudian mencederai hak dari konsumen? Ya, saya rasa seperti itu ya. Kalau misalkan mereka benar-benar sudah tahu, terus masih melakukan listing ya, dengan produk-produk yang sama gitu ya. Baik, jika temuan ini kemudian benar, ada punishment yang harus diberikan? Menurut Anda? Nah, ini yang saya masih belum pernah mendengar gitu ya. Punishment seperti apakah yang terjadi jika kita tanda kutip sebagai seller menjual produk-produk bajakan gitu ya. Terus terang kita belum pernah mendengar ya di media atau di manapun gitu ya. Atau kepada platform e-commerce-nya? Ada punishment yang harus diberikan nggak? Kalau misalnya ketahuan bahwa menyembunyikan data seller yang memang nyata-nyatanya menjual produk palsu? Iya. Nah ini yang menurut saya regulasi ini mungkin perlu diperjelas. Apakah marketplace punya tanggung jawab secara hukum gitu ya, bahwa jika ada yang menjual produk palsu, marketplace ikut terkena imbasnya, atau marketplace hanya tanda kutip menyerahkan ke pihak kliennya gitu atau resellernya. Artinya kalau misalnya lo jualan palsu ya resiko di lo gitu kasarnya gitu ya. Nah ini saya rasa perlu regulasi yang clear, benar gitu ya, kalau memang betul bahwa hanya seller yang certified menjual produk yang benar-benar tidak palsu, berarti kan mereka perlu SOP yang clear juga. Artinya tidak semua seller langsung listing di marketplace mereka gitu. Baik, ya.
Satu hal yang menarik, Mas Tesar, adalah mengenai aktivitas jual beli yang nggak akan terjadi kalau nggak ada kesepakatan dari pembeli gitu. Beberapa kasus yang menarik adalah dari si sellernya sendiri sudah mengstate bahwa ini adalah barang KW super, barang asli palsu lah, tapi ya tetap aja dibeli oleh customer ya gitu, ataupun pembelinya gitu. Nah ini cukup menarik sebetulnya. Apa yang bisa Anda analisa dari ini, Mas Tesar? Iya, iya, betul. Makanya tadi saya bilang regulasi kita, kalau menurut saya secara umum memang kita cukup liberal gitu ya. Bahkan lebih liberal dari Amerika sendiri gitu ya. Sehingga Amerika yang dikenal sebagai negara liberalnya kaget-kaget gitu ya ngelihat marketplace kita gitu ya. Tapi tanda kutip ya, saya bilang bukan hanya Indonesia ya. Jadi China pun kena, Rusia dan beberapa negara Eropa pun ada di listing. Nah, memang ini prosesnya memang dari hulu ke hilir, Mas. Jadi nggak bisa cuma di marketplace, karena marketplace kan hanya hilirnya saja sebenarnya ya. Hulunya itu juga harus dibasmi gitu. Ini barang palsu ini sebenarnya produksi dalam negeri kah? Atau jangan-jangan import juga dari negara lain, gitu ya. Terus kok bisa masuk ke Indonesia? Distribusinya lewat mana? Delivery sistemnya lewat mana? Dan ini kan harusnya proses ini sudah mulai dipantau. Jadi jangan tanda kutip ya, kita sekarang kan langsung ke hilir nih membahas. Hulunya nggak pernah dibahas, proses distribusinya nggak pernah dibahas gitu ya. Kenapa kok bisa banyak barang-barang palsu ini bisa numpuk di marketplace? Dan menurut saya pengawasan ini harus mulai dari sana, Mas. Jadi tidak bisa hanya di ujungnya saja gitu. Jadi pengawasan ini harus mulai dari produksi sampai ke penjual. Baik. Seperti itu. Selain Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, tadi raksasa e-commerce AliExpress serta platform percakapan WeChat juga masuk ke dalam perusahaan yang diawasi Amerika Serikat yang menjual atau memfasilitasi produk ilegal. Lalu ada pula sejumlah perusahaan yang sebelumnya terdapat di dalam Notorious Market List di tahun lalu dan masih masuk ke dalam daftar pengawasan Amerika Serikat di tahun 2021 seperti Baidu, kemudian ada Pinduoduo, kemudian ada Taobao. Ya, Tokopedia adalah e-commerce yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Jumlah kunjungan ke Tokopedia mencapai 158.136.700 pengunjung per bulan pada kuartal 3 tahun 2021. Sementara itu untuk Shopee mencapai 134.383.300 pengunjung per bulan pada kuartal 3 tahun 2021. Sementara Bukalapak adalah peringkat 3 e-commerce yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Jumlah kunjungan ke Bukalapak mencapai 30.126.700 pengunjung per bulan. Baik, saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Tesar Sandikapura, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community. Mas Tesar, apa yang sebetulnya menyebabkan industri e-commerce menjual barang-barang palsu? Apakah secara regulasi ini kayaknya cukup suportif terhadap ekosistem ini berlanjut begitu, atau memang secara market ya ini masih sangat menarik gitu? Ya. Jadi ya seperti tadi saya bilang, memang kalau kita ingin membabat tanda kutip menghilangkan masalah produk palsu ini memang bukan hanya kali ini saja terjadi ya, mungkin sudah sebelum online terjadi gitu ya. Jadi memang ini harus dilakukan secara hulu ke hilir gitu ya. Dan memang marketplace ini menjadi hilirnya kalau saya lihat. Dan kenyataannya gitu ya, tadi kata Mas Wiki, peminatnya banyak, Mas, gitu ya. Dan tanda kutip pembeli juga merasa walaupun dia beli replika adalah sesuatu yang legal. Jadi tidak ada merasa kok beli sesuatu yang replika ini sebenarnya suatu kejahatan gitu ya. Itu nggak ada tuh. Menurut saya ya, literasi ke sana kita sebagai user pun tidak ada. Jadi sah-sah saja nih kalau saya beli kaos Nike palsu gitu ya di marketplace, itu bukan suatu kejahatan. Nah, mungkin ini juga perlu edukasi dari pihak tanda kutip regulator dan penegakan hukum tentunya ya, bahwa bagi penjual dan pembeli mungkin harus ada sanksinya gitu ya. Kenapa kok jelas-jelas nih produk yang harusnya tidak boleh dijual dan dibeli tapi terjadi tanda kutip pembelian secara masif gitu ya, dan cenderung tidak ada efek jerah sama sekali gitu ya. Jadi memang nggak apa-apa, mungkin ini sebagai efek picut ya, kita dipicu oleh orang luar tanda kutip Amerika gitu, bahwa produk kita nih sekarang di marketplace banyak yang palsu. Nah, sehingga sekarang kita bagaimana mensikapi kejadian ini, apakah kita mau melakukan regulasi yang lebih ketat gitu ya, atau berlahan. Memang
kalau langsung ya tadi kata Mas Wiki bisa jadi nanti penjualan di marketplace bisa turun setengah gitu ya, 50% hilang gitu ya bisa jadi. Oke. Nah, ini mungkin kalau dilihat dari sistem pengawasan peredaran barang palsu yang ada di e-commerce, apakah sejauh ini dinilai memang kurang efektif atau seperti apa, Mas Cesar? Ya. Jadi kalau secara sistem sebenarnya sangat bisa efektif ya ketika proses kuraksi atau istilah mereka tuh vetting inspection gitu ya, kalau di review mereka itu yang kurang powerful gitu ya. Jadi ketika kurasi ini kurang powerful tadi, produk-produk yang harusnya tidak masuk ke listing dan dibeli oleh masyarakat ini masuk gitu ya. Padahal kan ini sangat mudah sekali dicegah oleh marketplace karena ini kan online. Ketika mereka tidak approve, ya, secara sistem nggak akan masuk itu ke marketplace. Jadi memang kembali lagi kestrikannya marketplace ini memang harus diuji gitu ya. Ketika seorang seller, penjual masuk ke marketplace, tidak serta-merta lah semua produknya langsung masuk di listing di dalam marketplace. Dan jika sudah ketahuan gitu ya, misalkan ketahuan nih jual replika, masa nggak bisa di googling secara, bukan di googling ya, dicari keywordnya gitu ya secara sistem, replika kan bisa kelihatan dan itu langsung di suspend. Dan kalau mungkin ada efek jerahnya secara hukum itu bisa lebih baik lagi. Oke. Kalau memang dilihat dari konsumennya, ini seperti yang kita kemudian tadi sempat bahas, bagaimana kalau dilihat dari aktivitas jual beli barang-barang palsu, memang ada konsumen yang menyadari bahwa itu dia membeli barang palsu, terus kemudian ya udah nggak usah melakukan apapun karena atau juga secara harga memang lebih murah. Tapi mungkin yang juga terjadi adalah banyak masyarakat Indonesia yang merasa tertipu gitu ya, dikasih tahu oleh sellernya bahwa ini adalah barang asli tapi ternyata barang palsu, tapi merasa reluctant untuk melaporkan tindakan penipuan tersebut. Apakah ini juga menjadi salah satu penyebab mengapa kemudian praktek ini berlangsung sekian lama, Mas Cesar? Setuju Mas Wiki ya. Jadi mungkin itu juga salah satu concern dari pihak Amerika gitu ya, bahwa transparansi masalah pengaduan ini apakah berjalan. Bisa jadi ya, mungkin Mas Wiki pernah mengalami nih mau beli suatu produk yang asli gitu, original, tapi yang diterima ternyata palsu gitu ya. Dan mungkin ternyata yang mengadu ini mungkin udah ratusan orang mungkin. Nah, ini nggak pernah kita dapat datanya gitu ya. Bisa jadi sebenarnya sudah ada aduan-aduan yang mungkin masuk ke mereka tapi tidak diproses gitu ya, dan ternyata juga ya penjualnya masih aktif pula lagi terus di marketplace. Nah, mungkin ini yang perlu kita investigasi gitu ya, entah itu dari sisi mungkin ya dari Memperindak ya, mungkin bisa masuk, atau Kominfo gitu kan, ini ada hubungan dengan online gitu ya, mulai tanda kutip merapikan lah dari mana gitu ya, bahwa kok bisa gitu ya replika-replika atau barang-barang produk tiruan ini bisa tetap eksis di marketplace, atau kalau memang harus di cleansing dulu nih, habis semua yang berbau replika dan produk palsu langsung di take down, dan mulai melakukan pengetatan saat seller memasuki produk list ke marketplace mereka gitu. Baik. Mas Cesar, dari yang Anda capture, produk-produk apa yang paling banyak dipalsukan dan secara serapan begitu nampaknya banyak sekali? Ya, berdasarkan data dari USTR, jadi yang paling banyak dipalsukan itu fashion ya, jadi pakaian gitu ya, clothing, lalu disusul oleh kosmetik, aksesoris, dan buku bajakan. Karena ini yang paling banyak mereka mendapat aduan dari pemilik hak ciptanya gitu ya. Tapi kalau secara umum di Indonesia, di luar marketplace itu paling banyak itu tinta gitu ya, tinta printer kan banyak tuh palsu, dan itu harian, daily mereka beli gitu ya. Ini hampir 49% itu tinta di Indonesia yang kita pakai itu palsu gitu ya. Lalu baru disusul pakaian yang hampir mirip nih. Lalu ada juga software bajakan. Lalu kosmetik, makanan minuman, dan disusul oleh produk farmasi gitu ya. Jadi kurang lebih hampir mirip sih antara offline dan online. Makanya ingin saya ingatkan, sebenarnya marketplace ini sepertinya seperti ini efek gunung juga ya gitu ya. Ini cuma permukaan saja gitu ya. Bisa jadi yang offline jauh lebih banyak gitu ya. Makanya ini sebenarnya bagi kita bagus ya untuk kita benar-benar aware, apakah kita benar-benar mau merapikan nggak sih sebenarnya
distribusi barang-barang palsu ini. Ya, satu hal yang cukup mengerikan adalah terkait dengan produk-produk dari produk farmasi dan juga kosmetik banyak yang palsu begitu, karena ini kan sebetulnya dapat membahayakan kesehatan dari masyarakat sendiri. Oke, dari apa yang tadi kemudian kita bahas, sebetulnya peredaran ataupun penjualan dari barang-barang palsu di platform e-commerce ini tentunya akan merugikan produsen barang-barang asli dan juga mungkin pemerintah, karena dari segi pemerintah juga nggak dapat setoran pajak begitu ya. Setuju. Nah, tapi kalau misalnya dari industri kreatif ataupun mungkin industri nasional lah yang kemudian memproduksi barang-barang asli yang juga kemudian berjualan di platform e-commerce, terkait dengan kasus ini dampaknya akan seperti apa menurut Anda, Mas Tesar? Ya, memang kalau saya lihat ini impact-nya lebih banyak ke kepercayaan pihak luar ya untuk berinvestasi atau menjualkan produknya di dalam negeri kita gitu ya. Mereka takut nih kalau gua jual di Indonesia nanti dipalsuin gitu ya. Itu efeknya sebenarnya lebih banyak di sana. Nah, kalau untuk industri lokal, kembali lagi, jika memang ada industri lokal yang tanda kutip ingin menyaingi produk global yang sudah tanda kutip sudah terkenal, nah ketika ada barang palsu yang lebih murah gitu ya, ini yang akan menjadi kompetitor tidak langsung sebenarnya gitu ya. Harusnya kan mereka kan melawan produk asli, nah ini dia melawan produk palsu gitu ya, karena masalah harga. Jadi bisa jadi industri kita jadi tidak bisa bersaing secara fair karena ada produk-produk palsu ini dijual bebas di Indonesia, seperti itu. Baik, oke. Bagaimana dengan analisa yang ataupun mungkin pendapat yang menyampaikan bahwa kalaupun misalnya mau betul-betul memberantas praktek penjualan barang-barang palsu di Indonesia ataupun di platform e-commerce, yaitu adalah dengan memberikan sanksi kepada masyarakat jika membeli barang palsu begitu. Dengan demikian aktivitas jual beli barang palsu nggak akan terjadi. Seller juga akan trigger untuk menjual barang palsu gitu, karena marketnya nggak ada. Nah, mengenai asumsi ini seperti apa? Ya, kalau saya rasa bertahap gitu ya. Karena ini kan kalau misalkan dianggap seperti ini kayak kita jual obat terlarang gitu ya. Obat terlarang kan yang membeli juga bisa dapat kena pidana gitu, yang menjual apalagi gitu ya. Mungkin kalau saran saya untuk tahap awal atau fase awal yang diperkuat adalah yang hulunya dulu. Siapa yang produksi sebenarnya? Siapa yang mengambil barang itu bisa masuk ke Indonesia atau yang menciptakan barang palsu itu mungkin ada pabriknya di Indonesia. Nah, itu dicari dulu tuh, gitu ya. Kalau itu mungkin berkurang, bisa jadi penjualan produk palsu juga akan berkurang di marketplace, gitu ya. Terus kedua ya penjualnya, gitu. Kok bisa penjualnya jelas-jelas ada di marketplace dan saya jamin datanya lengkap, gitu ya. Ada emailnya, ada nomor teleponnya, mungkin ada alamatnya, gitu ya. Dan itu diproses gak sih secara hukum sebenarnya mereka, gitu ya. Dua itu dulu menurut saya dibenahi. Kalau memang itu udah dibenahi terus masih juga nongol gitu tanda kutip di marketplace, bolehlah masuk ke pihak ketiga, artinya pembelinya kena efek juga gitu ya. Tapi jangan langsung ke sana gitu. Karena kita ini kan sebenarnya impact dari karena ada listing tadi, ada produk yang siap dibeli gitu ya. Betul. Kalau itu nggak ada kan nggak ada kejadian transaksi juga sebenarnya. Yang jelas yang kita harapkan adalah apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah Amerika Serikat terkait dengan platform-platform e-commerce yang masuk ke Notorious Market ini dapat membuat platform-platform e-commerce yang ada di Indonesia setidaknya melakukan hal secara maksimal untuk melindungi hak konsumen, bisa mendapatkan barang yang asli dan juga ya sama-sama menguntungkan, apalagi untuk produsen barang-barang original. Mas Tesar, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Terima kasih untuk analisa mendalam dari Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Sehat selalu. Sehat, Mas Riki.